Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah tema yang sangat penting. Tema yang berbicara tentang bagaimana kita sampai kepada tujuan kita hidup. Bahkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hidup adalah ibadah. Al-aslu al-hayatu hiya al-ibadah. Pada dasarnya hidup itu adalah ibadah. Tetapi faktanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita, aktivitas hidup kita, kegiatan-kegiatan hidup kita, kalau kita hitung-hitung banyak ibadahnya apa banyak duniawinya Pak? Banyak duniawinya. Kalau kita hitung-hitung ternyata banyak duniawinya. Padahal tujuan hidup untuk ibadah. Dan tentu kita harus sampai kepada tujuan ini. Bagaimana hidup kita semuanya ibadah. Mulai dari perkara-perkara yang mubah di dunia ini ya. Seperti perkara-perkara mubah yang hukum asalnya dia bukan ibadah. Contohnya misalnya tidur itu hukum asalnya adalah mubah. Dia adalah perkara mubah, bukan ibadah. Al-aslu fin naum al-ibadah. Dasar pada tidur itu adalah perkara mubah. Tidur kita sehari berapa? 8 jam normalnya. Berarti kalau tidur 8 jam padahal itu perkara mubah, bukan ibadah. Pada dasarnya dia bukan ibadah, dia perkara mubah. 8 jam kita ambil dari hidup kita. Berarti sepertiga hidup kita mubah, perkara mubah. Yang nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya juga. Jadi dia mubah, perkara boleh, duniawi itu. Orang tidur itu duniawi. Sepertiga hidup kita tidur, duniawi, mubah. Bangun tidur, makan butuh berapa menit Pak? Atau berapa jam? Bapak kalau makan butuh berapa menit? Kalau makannya di kantor mungkin cepat karena dikejar waktu. Kalau di rumah Pak bisa sejam. Punya makanan sampai kenyang paling hanya setengah jam. Tapi setelah makan itu apa biasanya? Ya, kalau udut. Kalau udut, cuci mulut. Ya, ada cuci mulutnya biasanya orang kita. Ya. Orang Indonesia harus makan berat itu ada cuci mulut. Kalau orang Arab makan berat udah cuci mulutnya sebelum makan berat biasanya. Kalau kita cuci mulutnya setelah makan berat. Cuci mulutnya, minumnya, ngobrolnya, leyeh-leyehnya, buka handphonenya. Biasanya kalau orang habis makan udah langsung kegiatan, leleh itu buka handphone. Berapa menit Pak? Bisa sejam, bisa sejam. Berarti 9 jam kita perkara mubah. Belum lagi perkara-perkara yang lain yang kita biasakan sehari-hari, hobi-hobi kita misalnya. Yang punya hobi olahraga, yang punya hobi olahraga masih mending Pak, karena sebagian orang itu hobinya mancing. Mohon maaf, mancing Pak. Mancing itu olahraga nggak? Mancing sambil ngelamun gitu. Kalau mancing sambil baca Quran, buku, baik. Tapi kalau ngelamun aja, apalagi sambil adu nasib, judi. Kalau keluar
ikan tombok. Kalau nggak keluar, berarti dia yang harus bayar. Belum lagi merumpi, ngobrol dengan temannya dan sebagainya. Bahkan orang banyak sekali. Ya, banyak sekali perkara mubah dan lain sebagainya. Bisa jadi separuh hidup kita perkara mubah, bahkan mungkin lebih. Hanya sedikit yang benar-benar ibadah, yaitu sholat saja. Selepas itu perkara dunia yang kita lakukan. Maka tidak sesuai dengan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak sesuai. Kalau hanya duniawi saja yang mayoritas dalam kegiatan kita. Memang orang ibadah terus juga nggak boleh, harus ada duniawinya, ya. Harus ada duniawinya, nggak boleh orang itu ibadah terus nggak cari nafkah. Ibadah terus nggak olahraga juga nggak boleh, harus fisik dikuatkan. Nggak boleh, orang yang mulai nggak ada tidurnya juga nggak boleh. Dulu sahabat mau qiyamul lail nggak tidur, ingin punya ibadah optimal, tapi kan diingkari oleh Nabi. Aku itu manusia paling bertakwa, tapi aku mulai doa. Kalau aku qiyamul lail ya tidur juga. Ya. Jadi bukan berarti kita harus ukhrawi semuanya, harus ada duniawinya. Tapi bagaimana duniawi itu kita lakukan tapi bernilai ukhrawi, itu yang penting. Sehingga nilainya ibadah. Dia duniawi tapi bernilai ibadah. Itu nanti yang kita akan bahas. Baik. Boleh gak sih orang itu sibuk dengan urusan dunia? Boleh. Sibuk dengan urusan dunia boleh. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah memang yang harus diutamakan akhirat. Karena wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kata wabtaghi itu carilah dengan serius, dengan sungguh-sungguh di dalam karunia Allah yang diberikan kepada kamu kehidupan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi tidak melulu Islam itu menuntut kita untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi, tapi dunia juga boleh kita ambil. Suatu ketika di dalam hadis itu diceritakan, hadis Ka'ab bin Ajurah, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba lewat seseorang sedang kegiatan pekerjaan yang berat. Mungkin kalau sekarang kuli lagi mikul barang yang berat lewat sambil kepayahan. Maka sahabat bergumam, andaikan saja orang itu sedang kepayahan itu dalam ibadah, dalam jihad fisabilillah, tapi dia kan sedang bekerja. Sayangnya kok cuma bekerja saja, bukan ibadah. Jadi persepsi sahabat saat itu, namanya ibadah itu cuma ibadah mahdoh. Sebagian sahabat pun memahami seperti itu. Jadi sholat, puasa, zakat, umroh, haji, berjihad, bersedekah, dan seperti itu. Orang bekerja, sebagian sahabat berpersepsi bukan ibadah. Andaikan saja orang yang bekerja sampai kepayahan itu dalam kondisi beribadah, sayangnya nggak sedang beribadah. Mendengar itu Rasulullah mengatakan, emangnya ibadah itu cuma sholat, ibadah itu cuma puasa. Siapapun melakukan kegiatan dunia, kalau diniatkan untuk ibadah, maka itu fisabilillah, maka fisabilillah itu ibadah juga. Itu contoh cara menjadikan amal duniawi sebagai ibadah. Dulu orang-orang Arab dan sampai sekarang orang Arab itu gandrung berdagang, meskipun sudah agak terkikis sekarang.
Yang kalau Arab Saudi udah jarang yang berdagang, orang pendatang saja yang dagang di sana. Dulu orang-orang Arab asalnya itu adalah gemar berdagang dan para pebisnis mereka. Jadi dagang bisnis itu amal ukhrawi apa duniawi? Duniawi, cari duit, bisnis, ya. Membangun ekonomi. Orang Arab Quraisy terutama adalah bangsa pebisnis besar. Sampai dalam Al-Quran diabadikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy itu punya tradisi besar. Tradisi besar itu adalah rihlatas syita'i was saif, perjalanan dagang besar dalam musim dingin maupun musim panas, ke Syam maupun ke Yaman. Itu bangsa Quraisy saat itu. Sampai di Arab itu atau di sekitar Mekah itu ada pasar yang terkenal dengan Uqad, Dhul Majas, Majina, itu pasar yang terkenal. Dan sampai sekarang pasar-pasar itu diabadikan sebagai nama-nama jalan. Dulu terkenal zaman Rasulullah SAW. Para sahabat meskipun gandrung berdagang, gandrung buka pasar atau lapak, tapi ketika ibadah, ketika musim haji, tutup semuanya. Dan gak boleh ada yang berdagang. Jadi kalau sudah musim haji, gak ada orang dagang. Karena takut amal ukhrawinya terkotori oleh amal duniawi, karena dagang itu duniawi. Lalu turun ayat, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa, enggak dosa, enggak ada salahnya bagi kalian untuk mencari karunia Allah. Ulama tafsir menafsirkan karunia Allah maksudnya adalah tijarah, berdagang. Enggak apa-apa bagi kalian untuk berdagang saat haji. Jadi persepsi sebagian sahabat dan para sahabat saat itu enggak boleh dagang kalau haji, harus murni ibadah, total ibadah. Tapi ternyata turun ayat menegur mereka, enggak apa-apa bagi kalian untuk berdagang. Jadi boleh enggak orang berangkat haji sambil bawa dagangan? Boleh. Dagangan amal duniawi, padahal berangkat untuk haji boleh. Buktinya ayat ini yang membolehkan. Dan para sahabat ketika memahami itu tidak boleh, malah diingkari oleh ayat. Jadi enggak apa-apa dagang. Malah musim haji itu musim dagang, ya. Nggak apa-apa orang itu habis tawaf atau habis sa'i keluar dari Marwah langsung buka apa, nggak apa-apa. Atau wukuf di Arafah sambil dagang. Sebelum masuk wukuf kan mulainya zuhur, pagi dagang dulu, nggak apa-apa, sah. Ya. Haji dan juga berdagang. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Jadi nggak masalah mencampur antara amal ukhrawi dan amal duniawi, apalagi kalau dilihatkan dengan sebagai ibadah, maka amal duniawi jadi ukhrawi juga. Dan para sahabat Rasulullah SAW itu juga menggabungkan antara amal ukhrawi dan duniawi. Apalagi setelah turun ayat tentang haji itu. Abu Bakar misalnya, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Khilafah itu adalah amal ukhrawi, kepemimpinan Islam. Dia amal ukhrawi. Malamnya diangkat jadi khalifah, presiden. Besok paginya setelah subuh langsung ikut dagangan pergi ke pasar. Ada nggak orang dipilih jadi di pilkada menang misalnya, jadi bupati, jadi wali kota, lalu besoknya setelah dilantik, besoknya langsung dagang? Abu Bakar kan ada dalam proyek, iya. Sampai sahabat yang melihat Abu Bakar itu isi, Umar yang mergoki Abu Bakar lagi mikul dagangan pagi-pagi, ditegur oleh Umar. Karena Umar isi juga punya pimpinan
kok masih dagang? Malu dia. Wahai Abu Bakar, engkau sudah diangkat jadi khalifah, sudah ada gaji mingguan, harian, mingguan, bulanan. Hariannya itu, dalam riwayat itu gaji hariannya itu seharga separuh kambing. Itu hariannya, belum makanannya, belum bulanannya. Separuh kambing itu di Arab sekarang kambing rata-rata ya 800 real atau sampai 1000. Separuhnya 500 real. 500 real sebulan berarti 15.000 real kali 4.000 rupiah. Karena 1 real itu 4.000. Berapa ya Pak? 15 kali 4. 60 juta. Itu hariannya. Banyak apa dikit Pak? Tapi Abu Bakar merasa kurang, makanya dia mengatakan kepada Umar, kalau aku nggak dagang, keluar aku makan apa? Bukan berarti Abu Bakar itu hidupnya glamor, enggak. Tapi yang dihidupi oleh Abu Bakar itu banyak, bukan hanya keluarganya. Orang-orang miskin, masyarakat miskin di Madinah itu banyak yang hidup dari nafkah Abu Bakar. Itu kebiasaan Abu Bakar sebelum jadi khalifah. Dan sebelum jadi khalifah Abu Bakar itu kaya Pak, pedagang besar, saudagar, dagang kain dan kaya raya. Makanya beliau termasuk nanti menemani Rasulullah hijrah ke Madinah dengan membawa harta yang banyak, membiayai hijrahnya Rasulullah SAW. Kaya raya dia. Tapi begitu diangkat jadi presiden, miskin karena nggak leluasa berdagang lagi, gaji nggak cukup karena yang dihidupi banyak. Jadi pimpinan malah miskin. Ya, kalau sekarang orang sebelum jadi pimpinan miskin, begitu jadi pimpinan kaya udah. Kebalikan Abu Bakar. Maka itu dia itu dagang Pak. Dia tidak bergantung dengan gajinya, tetap dagang dia. Ya. Amal dunia. Padahal beliau itu diangkat jadi khalifah dan itu adalah amal ukhrawi. Umar juga demikian. Umar itu berjihad aktif, datang ke masjid taklimnya Nabi Muhammad, masjid ilmunya Nabi Muhammad di Masjid Nabawi itu beliau aktif, rajin, hampir tidak pernah absen. Tapi getol juga berdagang. Majelis ilmu ukhrawi, kegiatan kita sekarang itu ukhrawi. Dagang duniawi. Umar biar bisa memadukan dua-duanya, duniawi juga, ukhrawi juga, duniawi juga, maka dia buat kontrak dengan tetangganya. Kalau Umar nggak bisa datang ke majelis ilmunya Nabi, tetangganya bisa, maka tetangganya yang akan nge-share ilmu kepada Umar. Sebaliknya kalau tetangganya bisa, Umar nggak bisa, Umar bisa, tetangganya nggak bisa, maka tetangganya yang nge-share ilmu kepada Umar yang nge-share ilmu kepada tetangganya. Jadi Umar juga memadukan antara amal ukhrawi dan dunia. Aktif ke masjid taklim, tapi juga aktif dagang. Sehingga ada kata-kata yang melegenda dari Umar itu, tidak ada pekerjaan yang lebih aku sukai setelah jihad selain at-tijarah, berdagang. Pekerjaan yang paling dicintai Umar selain jihad adalah berdagang. Dan berdagang itu duniawi. Maka Umar memadukan itu. Jadi meskipun getol dagang, Umar itu hampir nggak ada ilmu dari Nabi yang luput darinya. Sampai dia optimis, nggak ada ilmu kecuali dia tahu. Nggak ada pelajaran yang disampaikan Nabi kecuali dia tahu. Nggak ada sunnah, nggak ada hadis yang disampaikan Nabi kecuali dia tahu. Jadi Umar tahu hadis-hadis semua Nabi. Meskipun riwayat Umar itu tidak sebanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, bukan Umar. Meskipun Umar lebih lama menemani Rasulullah atau hidup bersama Rasulullah. Abu Hurairah cuma 4 tahun ketemu Rasulullah, tapi belajar dari Rasulullah, tapi meriwayatkan hadis terbanyak di antara sahabat. Bukan berarti Umar nggak tahu, nggak meriwayatkan itu bukan berarti nggak tahu. Meriwayatkan itu artinya menghafal-hafalnya persis seperti yang dikatakan oleh Nabi. Terkadang ada orang tahu tapi tidak mau
meriwayatkan, karena meriwayatkan adalah persis, nggak boleh berubah. Kalau berubah bahaya. Maka Umar tahu tapi tidak berani meriwayatkan. Itu yang kita pahami. Kenapa Abu Hurairah cuma 4 tahun tapi paling banyak riwayat hadisnya di antara seluruh sahabat. Padahal yang paling lama bersama Nabi Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Itu cara menjelaskannya. Jadi Umar tahu, hampir semua hadis Nabi tahu. Maka ketika Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumah Umar minta izin masuk, dia mengucapkan salam dan mengetok pintu. Pertama nggak dibukain, kedua nggak dibukain, ketiga nggak dibukain. Setelah itu Abu Musa pergi. Umar mendengar, cuma Umar sedang sibuk mau bukain nanti. Begitu dibukain oleh Umar, Abu Musa udah nggak ada. Dia tanya kepada orang-orang di sekeliling rumahnya, siapa tadi? Dia Abu Musa. Tolong disusul, suruh datang. Didatangkanlah Abu Musa al-Asy'ari. Ditegur oleh Umar, wahai Abu Musa, kenapa nggak nunggu sampai aku bukain pintu? Kata Abu Musa, seperti itulah ilmu yang diajarkan Rasul kepadaku. Seperti itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepadaku. Tentang adab minta masuk rumah orang, izin minta masuk rumah orang. Kalau sudah izin 3 kali nggak dibukain harus pergi, nggak boleh nunggu depan itu Pak, apalagi nginep. Pergi dulu, setelah salam lama baru minta izin lagi. Umar nggak percaya Pak, emangnya ada ilmu seperti itu? Emangnya pernah Nabi mengajarkan seperti itu? Aku itu nggak ada ilmu yang disampaikan Nabi kecuali aku tahu. Karena merasa Umar aktif, meskipun sibuk dagang, tapi dia merasa aktif juga. Meskipun terkadang sibuk dengan duniawi yaitu dagang, tapi juga aktif dia dengan amal ukhrawi berupa majelis taklim. Nggak percaya, karena nggak ada hadis kecuali aku tahu. Aku nggak percaya sebelum kamu mendatangkan saksi yang menyaksikan bahwa memang benar Nabi menyampaikan ilmu seperti itu. Maka dia cari saksi. Maka di antara yang mau bersaksi adalah Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id al-Khudri bersaksi di hadapan Umar, benar wahai Umar, Nabi menyampaikan sunnah seperti itu, menyampaikan ilmu seperti itu, ada izin masuk rumah orang. Kalau izin 3 kali nggak dibukain, maka harus pergi, nggak boleh nunggu di depan pintu. Nanti baru balik lagi. Oh begitu, ya baru percaya. Intinya apa? Umar ternyata hampir nggak ada ilmu dari Nabi yang luput darinya. Meskipun getol dagang, Umar berdagang dan kaya juga. Kalau disuruh infak itu selalu separuh hartanya diinfakkan. Itu Umar menggabungkan antara ukhrawi dan dunia. Jadi nggak apa-apa orang itu sibuk dengan amal dunia itu nggak apa-apa, nggak dicela. Bahkan nas-nas Quran maupun Sunnah mengisyaratkan agar kita juga mencari dunia. Ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jika sudah sholat maka menyebar ke bumi. Di antara tafsirannya adalah mencari karunia Allah dengan mencari dunia, mencari harta, mencari nafkah, mencari penghidupan. Nabi juga mengatakan memuji-muji banyak pekerjaan-pekerjaannya, ya, bahwa pekerjaan yang terbaik itu adalah apa? Di antara disebutkan tadi bai'ul mabrur, jual beli. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bai'ul mabrur wa 'amalur rajuli bi yadihi, dan pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Maksudnya tidak bergantung dengan orang, dia melakukan sendiri. Ya. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, itu juga isyarat bahwa orang harus bekerja, harus cari dunia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Minta tidak lebih baik daripada ngasih. Yang ngasih itu yang lebih baik. Orang nggak bisa ngasih kalau nggak kerja. Itu syarat. Makanya Rasulullah juga mengatakan, sungguh jika salah seorang dari kalian itu pergi ke hutan cari kayu, lalu diikat, dipikul, dijual ke pasar, itu
orang jual kayu Pak, dipikul. Itu pekerjaan mewah apa pekerjaan rendahan Pak? Orang jual kayu bakar. Pekerjaan rendahan. Orang banyak menilai orang jual kayu itu pekerjaan rendahan. Makanya yang dicontohkan Rasulullah itu agar orang yang gengsi bekerja. Pekerjaan apapun yang halal itu adalah mewah di mata Allah dan Rasulnya. Orang cari kayu bakar ke hutan, diikat, dipikul, dijual jauh lebih baik daripada minta, baik dikasih maupun nggak dikasih. Lebih baik orang bekerja. Lagi-lagi di sini nas dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa duniawi itu boleh diambil. Orang sibuk dengan dunia itu boleh. Orang getol bekerja itu boleh, nggak dilarang di dalam Islam. Nah, bagaimana jemaah dirahmati oleh Allah SWT? Kita menjadikan amal-amal duniawi kita itu menjadi ibadah, bernilai ibadah, sehingga kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga semua hidup kita ibadah. Ada dua syarat. Syarat pertama adalah qasdul ibadah, menyengaja melakukan itu untuk ibadah, menyengaja melakukan amal untuk ibadah. Dan yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menyengaja melakukan ibadah menjadi syarat amal itu sebagai ibadah. Dalilnya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi orang itu seperti yang dia niatkan. Kalau dia menyengaja melakukan sebuah amal, meskipun itu amal duniawi sebagai ibadah, maka jadi ibadah sesuai dengan niatnya. Dia akan dapat sesuai dengan niatnya. Syarat kedua ikhlas, dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu hanya akan diterima oleh Allah kalau dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang penting. Ikhlas dan menyengaja. Ikhlas saja tapi nggak menyengaja, ya gitu. Contoh, Bapak jalan ke masjid, ikhlas jalan, ikhlas capek maksudnya, nggak beruntu, oleh karena Allah aja jalan ini, tapi tidak menyengaja jalannya sebagai ibadah, nggak dihitung ibadah, hanya ikhlas saja. Menyengaja itu menentukan amal itu ibadah atau tidak, atau bahkan jenis amal itu akan ditentukan oleh menyengaja kita. Kayak orang sholat sunnah, masuk masjid sholat 2 rakaat, itu tahiyatul masjid apa qobliyah? Ikhlas, tapi dia dihitung tahiyatul masjid apa qobliyah ditentukan oleh apa? Oleh menyengajanya. Dia menyengaja amal apa itu? Amal ibadah apa? Qobliyah apa? Tahiyatul masjid. Apakah double atau didobelin atau digabung? Nah, sesuai niatnya, sesuai menyengajanya apa dia? Kalau dia menyengaja qobliyah ya dapat qobliyah. Kalau menyengajanya tahiyatul masjid dapat tahiyatul masjid. Kalau menyengajanya gabung dapat gabung. Dihitung qobliyah sama tahiyatul masjid. Kalau sunnah boleh digabungkan. Bapak misalkan sedang junub, lalu nyelam di kolam renang, kemudian naik, basah semua. Sudah basah semua? Sudah bersih nggak junubnya? Sudah dihitung bersih dari junub? Bapak junub nih, ada kolam renang langsung nyebur, kemudian naik basah semua udah dihitung suci Pak? Udah boleh sholat? Kenapa? Pertama harus niat menyengaja bahwa itu untuk mandi junub, dan kedua ikhlas. Menyengaja bahwa itu untuk mandi junub ini syarat sah.
Ikhlas syarat diterima oleh Allah. Maksudnya Allah kasih pahala kalau dia ikhlas. Terkadang sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu dapat pahala. Belum tentu sah itu otomatis dapat pahala. Kalau menyengaja saja, kalau menyengaja saja, saya mau junub, mau mandi junub, nyelam, tapi nggak ikhlas, junubnya sah tapi nggak dapat pahala. Atau ikhlas karena Allah junubnya, tapi nggak menyengaja mandi junub, hanya yang penting basah aja, yang penting mandi, nggak dihitung, nggak sah, nggak dihitung mandi junub, dia harus mandi lagi. Itu bedanya. Jadi bisa bedakan ya, sah dan diterima, beda. Diterima itu artinya Allah kasih pahala. Sah artinya kalau kita sudah melakukan gugur kewajiban, nggak perlu diulang lagi. Bapak puasanya, nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak ikhlas karena Allah. Bapak nggak makan, nggak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ikhlas karena Allah. Tapi nggak niat puasa, dihitung puasa lah. Ya. Kalau cuma niatnya untuk persiapan lab, ya nggak dapat puasa, nggak dapat puasa. Harus menyengaja puasa, ini syarat. Menyengaja puasa, baru akan dihitung puasa. Maka kalau bapak jalan dari rumah ke masjid, sayang kalau tidak menyengaja ibadah, tidak dapat pahala. Ikhlas karena Allah dan menyengaja ibadah dengan jalan, setiap langkah kan dihitung pahala. Kalau niatnya jalan ke masjid cuma untuk diet, ya dapatnya itu aja, nggak dapat pahala. Nah, ini menyengaja ini penting. Menyengaja untuk diet saja nggak dapat pahala, tapi menyengaja untuk ibadah itu yang akan menjadikan amal kita sah dan ikhlas karena Allah, maka akan dapat pahala. Apa sesungguhnya jamaah sekalian amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan status amal itu jadi ibadah? Itu amal-amal apa saja? Apakah semua amal kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, menyengaja ibadah jadi ibadah? Atau apakah semua amal kita niatkan baik jadi baik meskipun awalnya nggak baik? Apakah semua amal? Nah, amal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah amal taat, amal ketaatan. Amal yang memang secara zatnya dia ibadah, secara dasarnya dia itu adalah ibadah. Contoh, sholat amal ketaatan, puasa amal ketaatan, duduk di masjid amal ketaatan kalau untuk itikaf. Bersedekah amal ketaatan, umrah amal ketaatan, haji amal ketaatan. Kalau amalnya amal ketaatan, maka niat dan menyengaja untuk beribadah menjadikan amal itu ibadah. Jadi kalau amalnya ketaatan, maka masuk kaidah kita, yaitu kalau kita ikhlas dan menyengaja ibadah, maka amal itu jadi ibadah. Karena memang amal itu ibadah. Tapi meskipun amal itu ibadah, tetap membutuhkan niat. Meskipun sholat, gerakannya, takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kalau nggak niat menyengaja sholat, ya nggak dihitung sholat. Jadi kalau amal ibadah, perkara-perkara yang sebanyak ketaatan, itu niat baik bisa mempengaruhi amal itu menjadi dapat pahala dan dihitung ibadah. Yang kedua, amal mubah. Perkara-perkara mubah, dia zatnya bukan ibadah. Asalnya dia bukan ibadah, dia hanya perkara mubah saja, duniawi saja, murni duniawi. Nah, apakah niat bisa menjadikan amal itu ibadah? Ya, perkara mubah bisa dirubah jadi ibadah dengan niat dan menyengaja ibadah. Dan contohnya banyak. Tidur yang kita sebut sebagai mubah tadi bisa jadi ibadah kalau kita niat ikhlas karena Allah dan menyengaja ibadah dengan tidur. Bahwa aku beribadah dengan tidur karena kalau aku tidur aku akan fresh,
fisik kuat sehingga bisa beribadah sholat dengan baik, sehingga bisa mencari nafkah yang merupakan kewajibanku yang harus berikan kepada istri dan anakku. Maka tidurnya Pak jadi ibadah. Maka Bapak tidur yang 8 jam tadi itu, yang banyak memakan hidup kita itu, jadi dihitung ibadah kalau kita niat ikhlaskan Allah dan menyengaja ibadah. Makanya muhasabah sebelum tidur penting Pak. Biar tidur yang akan kita lakukan itu nilainya ibadah. Enak kan Pak? Tidur kan gak merasa, gak ada capeknya, gak apa, malah enak. Tapi dihitung ibadah. Maka sebelum tidur selain berdoa, niatkan ibadah. Dalam hati, gak perlu dilafalkan, gak apa-apa. Dalam hati kita niat bahwa ini untuk ibadah. Dapat ibadah. Nah ini akan menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah. Itu caranya. Makan, meskipun butuh waktu sejam tadi itu, niatin ibadah. Dan lakukan hal yang bermanfaat saja. Jangan habis makan ghibah. Susah ibadah dicampur ghibah, susah. Ibadah benar-benar kita makan memang untuk ibadah, niat ikhlaskan Allah dan menyengaja ibadah. Dengan makan aku bisa kuat cari nafkah, aku bisa sholat dan sebagainya. Maka setelah makan, ya lakukan hal-hal yang bermanfaat. Minum juga demikian. Bahkan Bapak diet tadi itu, meskipun awalnya diet itu mubah, tapi kalau kita niatkan ibadah jadi ibadah. Kita diet niatnya biar sehat atau biar menyenangkan pasangan kita itu juga ibadah. Karena menyenangkan pasangan itu adalah ibadah, perintah Allah. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri sekalian dengan baik. Di antaranya apa? Fisik kita harus baik. Tampang kita juga harus baik, yang menyenangkan istri. Itu ibadah. Bahkan diet saja bisa jadi ibadah. Ya. Olahraga jadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Ikhlas karena Allah dan menyengaja ibadah dengan olahraga. Maka seluruh aktivitas kita jadi ibadah. Dalilnya apa? Bahwa perkara mubah itu kalau diniatkan ikhlas karena Allah dan menyengaja ibadah jadi ibadah. Di antaranya adalah kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam kemaluan salah seorang dari kalian itu ada sedekah, ada ibadah sedekah. Melampiaskan nafsu kepada pasangan, itu kata Rasul ada ibadah sedekah. Padahal namanya orang melampiaskan nafsu itu ya duniawi. Pemenuhan kebutuhan biologis itu lebih identik duniawinya, karena dia itu syahwat. Tapi meskipun perkara yang paling dekat dengan duniawi itu karena dia syahwat, oleh Rasulullah dikatakan bisa jadi ibadah karena di dalamnya ada sedekah kepada pasangan, agar pasangan kita terhindar dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang paling orang bilangnya najis lah kasarannya, ini perkara yang duniawi itu syahwat itu. Tapi bisa jadi ibadah, apalagi perkara yang lain. Apalagi makan, apalagi minum itu perkara terhormat. Perkara yang syahwat saja bisa jadi ibadah, kata Rasulullah. Mufibut ya hadithun, sudah apa yang penting niat ikhlas karena Allah dan menyengaja beribadah dengan amal yang kita lakukan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innaka law tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Engkau itu kalau ngasih nafkah kepada keluargamu ikhlas karena Allah, maka itu akan diberikan pahala oleh Allah. Hatta la taj'al fi fami imra'atik. Bahkan apa yang kamu suapkan kepada istrimu itu pahala. Yang kita suapkan kepada anak-anak kita itu pahala dan itu ibadah. Maka kita cari nafkah di masalahnya. Kita niatkan ibadah jadi ibadah. Kita berangkat pagi, terkadang anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, itu kan capek Pak, letih Pak kita itu. Jarang lihat anak Pak. Kalau nggak diniatin ibadah saja nggak dapat apa-apa. Kita niatin sebelum berangkat ikhlas karena Allah dan ibadah, maka perginya kita sehari itu dihitung ibadah semua oleh Allah. Ini yang kemudian kata Allah, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka fikihnya, cara menjadikannya adalah pertama dia ikhlas kepada Allah, kedua qasdul ibadah, ada sengaja beribadah. Kalau tanpa itu maka tidak bisa. Bentuk amal yang ketiga adalah amal maksiat. Nah, kalau amal maksiat gimana Pak Ustaz? Apakah amal maksiat dengan niat ikhlas dan niat menyengaja beribadah jadi baik, jadi ibadah? Ini amal maksiat. Kan teorinya dalam fikih itu amal itu kalau kita niat ikhlas dan menyengaja ibadah jadi ibadah. Tapi kalau amalnya maksiat, apakah bisa jadi ibadah? Ini masalahnya. Bapak misalnya, Bapak makan riba atau melakukan amal riba. Bapak hutang uang ke orang 10 juta, disyaratkan balik 12 juta. Bapak ikhlas. Aku ikhlas kok ngasih 2 juta tambahan. Meskipun itu bukan. Tapi dia bilang aku ikhlas kok. Dan aku menyengaja ini ibadah menolong dia biar dapat untung 2 juta. Jadi halal dalam ribanya. Kan ikhlas dan menyengaja ibadah. Ikhlas menyengaja ibadah. Jadi ibadah enggak? Ribanya jadi halal enggak? Kalau amalnya maksiat tidak bisa dirubah dengan niat ikhlas dan menyengaja ibadah, tetap maksiat, nggak bisa. Jadi syarat amal itu bisa kita rubah jadi ibadah. Amal itu amal ketaatan dan juga amal mubah, bukan maksiat. Amal dunia tapi mubah itu bisa jadi ibadah. Tapi kalau amal maksiat nggak bisa berubah. Maksiat. Meskipun ikhlas, saya ngasih 2.000 riba itu ikhlas kok. Ya memang rata-rata orang ngasih riba ikhlas, karena dia sudah dibantu, merasa dibantu, lagi kepepet butuh. Nah apa nih? Ada bunganya, ikhlas saja. Lagi butuh, nah bisa dicicil jadi ringan, potong gaji kayak dan sebagainya. Ikhlas, tapi kan apakah jadi halal? Tidak. Amal maksiat itu tidak bisa halal hanya dengan niat ikhlas dan niat ibadah. Maksiat. Kalau begitu ya enak aja. Judi misalnya, aku kalau kalah ikhlas, apakah judinya jadi halal? Ya. Rata-rata orang judi kalau kalah ikhlas saja, tapi nggak jadi halal judi itu. Dari zaman Rasulullah orang judi kalau kalah juga ikhlas, tapi nggak menjadikan judi itu apa? Halal atau boleh atau ibadah, apalagi ibadah nggak bisa. Nggak bisa. Uang korupsi misalnya, biar halal sumbangin ke masjid sebagian, bangun masjid. Ini cuci uang. Kalau KPK misalnya TPPU, ini ada orang korupsi melakukan TPPU. Dengan apa? Biar halal sumbangin ke masjid. Apakah sumbangan dari uang haram ke masjid itu sah? Tidak diterima oleh Allah. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tidak menerima amal kecuali dari yang baik, dari yang halal. Tidak menjadikan harta kita halal. Hasil korupsi tidak menyumbang masjid. Sebagian orang berpersepsi itu bisa mencucikan harta yang haram jadi halal, sehingga korupsi itu jalan, umroh jalan juga. Jadi umrohnya sering, umroh itu untuk mencuci harta jadi halal, nggak bisa. Dan ibadahnya nggak diterima dari harta haram, dan hartanya nggak jadi halal. Haramnya haram, perkara yang haram yang maksiat nggak bisa hanya niat baik jadi baik, nggak bisa. Maka syarat amal itu bisa jadi ibadah dengan niat ikhlas dan menyengaja ibadah, itu amalnya adalah amal ketaatan dan amal mubah. Kalau amal maksiat tidak bisa. Kalau bisa, ya aja kita melakukan kemaksiatan, yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbohong itu haram. Tapi kalau aku ikhlas berbohong gimana? Untuk menyenangkan saudaranya, buat cerita yang lucu biar saudaranya tertawa. Cerita apa dibuat-buat biar saudaranya tertawa. Cerita bohong biar saudaranya tertawa. Kan senang, berarti kan baik mestinya. Jadi dia jangan sekarang dan menyengaja ibadah dengan menyenangkan saudaranya dengan membuat cerita bohong. Apakah bohongnya jadi kebaikan?
Tidak. Rasulullah mengatakan inilah amzahu walakin la aqulu illa al-haq. Aku suka canda juga, tapi enggak ketika canda enggak berkata kecuali jujur, enggak buat bercerita. Maka bapak-bapak jadi komedian itu hati-hati. Kalau ceritanya jujur, benar terjadi, enggak apa-apa. Tapi kalau buat kena ancaman ini. Inilah amzahu walakin la aqulu illa al-haq. Aku juga suka bercanda, tapi tidak berkata dalam bercanda kecuali benar. Bukan buat-buat, bukan bikin cerita fiktif. Tidak ada yang bekerja jadi pelawak di sini. Silakan jadi pelawak, tapi ya jangan buat-buat, jangan buat cerita. Meskipun niatnya ikhlas, karena Allah menyenangkan saudaranya biar ketawa, nggak bisa niat ikhlas dan niat ibadah, dua syarat tadi menjadikan amal yang diharapkan jadi haram, nggak bisa. Haramnya ya haram. Riba untuk menyenangkan yang mendengar, karena orang itu mendengar riba itu senang. Apalagi yang digibahi itu lawannya, senang sekali itu. Cerita ketika ngumpul-ngumpul lalu muncul riba untuk menyenangkan saudaranya yang kebetulan berlawanan dengan yang digibahi, biar dia senang. Niat ikhlas karena Allah dan menyenangkan saudaranya dengan ibadah, dengan niat ibadah dengan menyenangkan saudaranya. Apakah riba jadi halal? Enggak. Amal maksiat nggak bisa berubah dengan niat dan menyengaja ibadah. Jadi itu intinya fikih dalam menjadikan amal mubah atau amal duniawi jadi ukhrawi, jadi ibadah adalah syaratnya ikhlas karena Allah, innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua, qasdul ibadah, menyengaja ibadah. Karena Allah Rasulullah mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berikutnya adalah tasrifun niyyah. Jadi menggandakan niat di dalam amal. Ini pengembangan dari materi kita. Orang melakukan amal ukhrawi, tapi menggandeng itu juga dengan niat untuk mendapatkan duniawi. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Saya melakukan amal ukhrawi atau Bapak melakukan amal ukhrawi, tapi ada niat juga biar dapat duniawi. Boleh? Memang ada khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Tapi pendapat yang menurut pemahaman saya lebih kuat adalah boleh dengan syarat yang paling dominan adalah niat karena niat ukhrawinya, duniawi hanya mengikutinya. Contoh, ya tadi itu contohnya. Haji sambil berangkat haji sambil niat biar bisa mendagangkan dagangan sah. Berangkat haji sambil membawa kayu baharu. Kan laku keras di Arab dan laku mahal. Kayu baharu, apalagi dari Kalimantan. Aku sekalian haji bawa kayu baharu. Meskipun nggak bisa banyak karena di airport biasanya disita, nggak boleh banyak. Boleh nggak? Atau dagangan lain, aku haji sambil niat berdagang nanti. Kan boleh tadi? Boleh, berarti boleh menggandakan niat. Yang penting dominannya adalah di hajinya, amal ukhrawinya, dunianya mengikuti. Jadi berhaji sambil niat berdagang. Lalu ini adalah laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Dalam haji tidak apa-apa bagi kalian untuk berdagang juga. Dan itu ayat yang menjawab persepsi sebagian sahabat yang gak berani dagang di musim haji saat itu. Nah, ini dalil bolehnya kita tasrifun yang menggandakan niat untuk amal ukhrawi dengan niat dunia. Contoh lain, amal ukhrawi niat duniawi juga. Ya kerja di masjid misalkan, jadi marbot. Amal ukhrawi kan,
jadi muadzin misalkan, tukang adanya masjid, tapi berharap dapat pahala duniawi juga, yaitu apa? Gaji. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Muadzin apalagi di Arab Saudi itu digaji negara. Di Qatar itu juga digaji negara. Bisa langsung di bawah Kementerian Awqaf di Qatar itu. Di Saudi juga demikian. Imam, jadi imam itu pekerjaan. Imam-imam seperti di Arab Saudi itu ditunjuk oleh negara. Nggak boleh orang sembarangan imam di masjid. Mereka yang punya izin. Dan setiap masjid satu imam atau dengan rakyatnya, dengan penggantinya. Atau minimal satu dalam sejarah. Dan digaji negara. Berarti itu amal ukhrawi berniat juga dapat duniawi. Boleh nggak Pak? Malah kalau Imam Masjidil Haram itu selevel menteri. Selevel menteri Pak. Bahkan terkadang lebih terkenal Imam Masjidil Haramnya daripada menteri. Imam Masjidil Haram seperti saya sudah itu lebih terkenal, dan itu secara strata ASN-nya itu setara dengan menteri, bahkan lebih dikenal misalnya. Jadi mengamalkan amalan ukhrawi, niat duniawi juga. Diundang untuk bacain Quran, meruqyah misalkan. Orang sakit diruqyah, lalu dapat imbalan, boleh nggak? Kan ada itu, sampai ada itu, sampai dibuka jasa seperti itu. Boleh nggak itu mereka mengambil apa? Amal ukhrawi, tapi ada niat juga dapat dunia. Ya meskipun bahasanya infak aja seikhlasnya. Justru kalau kata-kata itu menjadikan orang malah ngasih tapi kalau ditarik ya nggak nambah dari apa yang ditarik. Tapi kalau seikhlasnya, amal banyak biasanya. Makanya Bapak kalau buka jasa seperti itu, mending jangan ditarik seikhlasnya, malah lebih banyak. Boleh nggak orang Pak bacain Quran pengen dapat upah? Meruqyah dengan baca Quran dapat upah? Niat ukhrawi tapi juga ada niat duniawi. Nah, itu contoh-contoh. Ada khilaf dari ulama, tapi yang saya pahami dan yang kuat adalah boleh. Dalil-dalil yang menunjukkan boleh adalah di antaranya tadi itu masalah haji. Ayat laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jawaban atas persepsi sebagian sahabat yang ketika haji nggak mau dagang, pasar-pasar ditutup, takut amal ukhrawinya terkontaminasi dengan orientasi duniawi. Tapi akhirnya diingkari oleh Allah dan diberikan jawaban laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa bagi kalian saat haji untuk mencari karunia Allah, dan mencari karunia Allah di sini adalah ditafsiri oleh para ulama at-tijarah, berdagang. Enggak apa-apa bagi kalian untuk berdagang saat haji. Dan yang lain adalah hadis tentang ruqyah. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam hadis yang lain. Kisah sahabat, sebagian sahabat satu ketika dalam perjalanan mampir ke satu kampung, minta dijamu. Mereka dalam perjalanan, tapi penduduk kampung itu nggak mau jamu. Akhirnya sahabat ini pergi dari kampung itu. Tiba-tiba ada utusan dari kampung itu ngejar para sahabat ini, nyusul dan minta tolong kepada para sahabat ini, adakah di antara kalian yang bisa ngobatin kepala kampung kami yang disengat binatang berbisa? Maksudnya membacain Quran. Sahabat mau bisa membantu, tapi mensyaratkan balasan duniawi. Mau bacain Quran ya, itu kan amal ukhrawi.
Tapi beliau mensyaratkan, tapi aku minta kambing. Kalau kamu sepakat ngasih kambing kepada kami mau. Disepakati, artinya terjadilah transaksi. Baca Al-Quran dan akan dapat kambing. Maka sahabat membaca surat Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, lalu disemburkan. Sembur itu kalau orang Jawa sembur itu nyebul uap sambil ada campuran ludah agak basah ke bagian yang disengat, yang digigit. Kalau digigit ular atau kalajengking misalkan bisa baca Al-Fatihah kemudian disemburkan ke bagian itu. Langsung sembuh dan seolah tidak pernah digigit oleh apapun. Kepala suku sembuh. Makanya dijadikan dalil ngobatin sengatan binatang kalau bisa itu bisa dengan Al-Quran. Bahkan sakit-sakit fisik itu bisa juga dengan Al-Quran, pakai dalil ini juga. Tapi kan sakit fisik ini, bukan sakit non fisik. Ini fisik ini kan disengat binatang, kalau kan fisik, tapi bisa sebut dengan Quran. Maka demam dan sebagainya juga. Sebagian salaf itu dulu seperti itu ketika sakit diruqyah ya, dan Al-Quran. Meskipun tidak harus Al-Fatihah. Jadi disetujui dan dapat kambing. Lalu pulang ke Madinah diceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, kami melakukan ini, kami berucap tapi minta kambing, boleh nggak itu? Kata Nabi, justru Nabi minta bagian dari kambingnya. Berarti boleh. Nabi sampai minta itu bagian dari apa itu, tapi kasih aku bagian dari kambingnya. Jadi namanya takrir. Jadi para sahabat melakukan sesuatu dan disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti boleh beramal ukhrawi tapi ada niat dapat dunia. Menggandakan niat antara ukhrawi dan dunia. Ini dalilnya di atas. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan meruqyah. Jadi tahukah kamu itu ruqyah? Atau dari mana kamu tahu kalau itu ruqyah? Tahukah kamu itu ruqyah? Artinya apa? Sebenarnya sahabat ini nggak tahu kalau itu ruqyah. Jadi mereka istihad saja. Sebenarnya nggak tahu mereka. Belum ada sebelumnya contoh dari Rasulullah bahwa kalau ada orang terseret dengan bisa itu diobati seperti itu dengan ruqyah. Makanya Rasul mengatakan kalimat Rasulullah, "Wa ma adraka ma ruqyah." Tahukah kamu itu ruqyah itu ruqyah. Itu mengisyaratkan bahwa sahabat sebelumnya nggak ngerti. Itu asal aja. Istihad dari mereka baca dan disebutkan. Ya. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh. Dalil lain di antaranya adalah firman Allah tentang istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan seterusnya. Jadi kalau kita istighfar kepada Allah, memperbaiki istighfar, maka Allah akan menurunkan rezeki dari langit hujan, karunia dari langit, dan akan memberikan harta kepada kita rezeki, dan akan memberikan keturunan. Istighfar itu ukhrawi apa tidak? Ukhrawi. Kalau ada orang melakukan istighfar, niatnya dia dapat keturunan mudah, rezeki juga mudah, biar hujan juga turun dengan istighfar. Biar hujan turun kan duniawi, harapan duniawi. Anak dapat keturunan, harapan dunia. Dapat harta, harapan, dapat rezeki, dapat ini adalah harapan dunia. Aku beristighfar dengan niat selain karena Allah, juga aku ingin dapat keturunan, dapat rezeki dan juga turun hujan. Boleh nggak? Boleh. Buktinya ayat ini. Allah yang nyuruh ini. Allah menjanjikan bagi orang yang baca istighfar balasan dunia. Jadi ini syarat juga bolehnya kita menggandakan niat itu. Bahkan Imam Al-Qarafi
Imam Al-Qarafi itu ahli fikih dalam mazhab Maliki. Dalam satu kitab dia pemilik kitab Ad-Dakhil, kitab fikih yang sangat monumental dalam mazhab Maliki dan juga rujukan penting. Beliau menukil ijma ulama bolehnya orang itu ketika jihad itu sambil niat biar dapat rampasan perang ghanimah. Jihad nih, sambil niat biar dapat rampasan perang itu boleh. Dan Imam Al-Qarafi menukil ijma ulama tentang bolehnya itu. Dan tapi tentu jihad karena Allah dulu. Nah, setelah itu baru ada niat yang lain yang diinginkan juga, yaitu niat-niat duniawi agar dapat rampasan perang. Itu ada nukilan ijma dari Imam Al-Qarafi. Jadi itu menguatkan pendapat boleh menggandakan niat amal ukhrawi, tapi dia juga biar dapat dunia. Intinya zaman dirahmati Allah SWT, itulah fikih atau cara bagaimana kita menjadikan seluruh aktivitas kita, amal kita dunia menjadi Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.